Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan. Kalau ada pertanyaan ini akan di ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana Roy Suryo mulai gelagapan, mulai terdesak, mulai panik karena penelitian abal-abalnya dibongkar dan dikuliti oleh ahli atau pakar forensik dokumen. Dan ini membuat Roy Suryo tidak bisa lagi berkata-kata dan hanya bisa menyela, hanya bisa menyerang pribadi, hanya bisa menjatuhkan harkat martabat seseorang, dan itulah yang selalu dia lakukan ketika ketemu dengan pakar atau ahli sesungguhnya, karena mereka ini kan ahli abal-abal, teman-teman. Nah, selain itu, setelah dipecat jadi kuasa hukum teroris, Ahmad Kosinudin kembali kepada hitohnya dengan melakukan aksi demonstrasi, berorasi, menuduh yang tidak-tidak, mengungkapkan data yang kudet. Kasihan banget pengacara ini ya. Setelah jadi pengacara kondang, langsung rubuh lagi, teman-teman. Aduh, nah, kita juga akan melihat sebuah tayangan di mana Bung Pitra Romadoni beserta timnya nyaris dikeroyok oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi di luar studio iNews atau Rakyat Bersuara. Dan ini kan sebuah perlakuan-perlakuan yang tidak etis. Tapi ya kapan mereka beretis ya? Emang mereka tidak beretika, teman-teman. Nah, terakhir kita mendapatkan bocoran dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo mengenai orang besar di balik Roy Suryo CS, dan ini sudah terang-terangan diungkap oleh Pak Jokowi. Makanya kalian harus nonton videonya sampai selesai, karena di akhir rupanya Rismon juga ngemis minta proyek kepada Pak Prabowo. Aduh, udah kehabisan duit kah kalian? Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hari ini sudah 100 triliun lebih uang kita habis untuk IKN, tapi tidak ada satu manfaat pun yang bisa digunakan untuk tujuan ibu kota negara. Kudet. Ini dalam perspektif ya, Kudet. korupsi ini jelas korupsi kebijakan. Aduh, kewenangan kudet, Joko kudet. Widodo. Ratusan triliun, bahkan ribuan triliun telah disia-siakan oleh orang yang sombong, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih tidak ada kewenangan rakyat, tidak ada hak rakyat, tidak ada kewajiban dirinya untuk Udah stres orang ini ya? Padahal selama Udah 10 stres tahun orang ini. seluruh hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat ini telah menyuburkan korupsi selama 10 tahun lebih. Alalala, kudet. Pitra Romadoni mau dikeroyok gara-gara lawan debat kalah. Waduh. Oh, Rustam Effendi. Aduh. Emang udah Rustam Effendi ini emang. Anda dorong saya. Anda dorong. Saya dari tadi diam loh. Ayo. Aku pakai kotokan rame loh. Dorong buktinya Pitra. Emang gerombolan pembenci ini suka main ini ya, main Bang ada ya. main kroyok, gerombol ya. Bang Aiman. Tuh, diteriaki lagi orang. Emang nggak ada etikanya manusia-manusia ini loh. Kalau debat teriakin orang, aduh, kasihan gerombolan pembenci ini. Nah, yang didorong ke depan ya emak-emaknya. Yang nggak jelas manusia ini. Oh, bicaranya enggak. Emang suka mengintimidasi orang-orang ini. Tuh lihat tuh kelakuannya. Ya elah, orang-orang tidak beretika ya kan. Aduh. Nah, akan bolehkan dia loh. Pak, alat bantuin dulu. Jadi teman-teman, luar biasa ini ya, kita didatangi oleh ibu-ibu banyak banget ya, nggak kayak kondangan aja. Kondangan. Tapi yang pasti ya kita tidak pernah gentar karena kita juga nggak mau ladenin ibu-ibu gitu loh. Bukannya saya takut ataupun apa gitu, karena
kita ya ngapain lah mencari hal-hal yang memang Oh iya. tidak bermanfaat bagi saya, Betul, karena tidak bermanfaat. lawan debat saya bukan mereka. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah 4 tahun itu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu, karena yang pertama ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena Betul. yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik Besar politik. yang Operasi politik. sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic, sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak, masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya, ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak. Tidak perlu saya sampaikan. Gampang ditebak. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Jalan Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Wah, luar Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain.
bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari. Ya ini untuk pembelajaran kita semuanya. Betul. Semoga Pak Jokowi yang Harusnya terakhir. kami diberikan kesempatan juga oleh Pak Prabowo Subianto untuk membuat aplikasi ya dynamic satellite images based on database yang seharusnya up to date, dan itu harusnya setiap hari diupdate dan Minta proyek nih, Mon. diinformasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengamati, mengobservasi secara bukan hanya harian, bahkan mungkin detik by detik harusnya Presiden Prabowo Subianto terinformasi ya bahwa Minta proyek dia sama Pak Prabowo loh. Subianto itu terlihat sangat gagap terhadap luasan-luasan dari citra satelit yang secara dinamis yang seharusnya berbasis database dimiliki oleh Republik Indonesia yang sebesar ini. Ya, seharusnya kawan ini ya kan. di ruang control room dari Presiden Prabowo Subianto sudah bisa ditetapkan atau diantisipasi secara virtual dan up to date. Tetapi apa yang kita lihat adalah ya penanganan tidak berbasis data sains sama sekali. Oleh karena itu ya karena kami memiliki korelasi dan relevansi penelitian yang sama ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan dengarkan tadi penjelasan dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo mengenai isu ijazah yang sekarang menyasar beliau. Dan tadi ditanyain oleh hostnya apakah ada jalan mediasi. Pak Jokowi menegaskan semua akan diputuskan di pengadilan. Waduh. Biar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini luar biasa. Tidak ada jalan damai dari Pak Jokowi. Kalau kuasa hukum Pak Jokowi kemarin mengatakan ya mereka masih membuka ruang, masih membuka opsi-opsi. Tapi Pak Jokowi sudah menegaskan semua harus diputuskan di pengadilan. Dan Pak Jokowi juga menegaskan akan hadir langsung di pengadilan dan akan membawa ijazah beliau dari SD sampai S1. Karena disitulah forum yang sesungguhnya untuk menunjukkan ijazah beliau. Biar semua clear, semua jelas, saksi ada, ahli ada, dari pihak UGM ada, hakim ada, jaksa ada. Jadi ya tidak ada lagi dusta di antara kita semua. Dan kalau sampai detik ini masih ada yang percaya dengan gerombolan teroris, waduh, udahlah. Dan ya mungkin di sini saya sudah bisa mengatakan bahwa ya sepertinya memang nasib Roy Suryo, Rismon, Tiva akan semakin buruk. Berapapun lawyer yang disewa sama dia, berapapun ahli yang dibawa sama dia, ya kayaknya sih udah nol besar nilainya teman-teman. Karena Pak Jokowi akan menang telak di pengadilan. Udahlah, mereka pasti bakal dipenjara teman-teman. Jadi kalian tunggu saja prosesnya. Tidak usah risau, tidak usah cemas. Kapan nih bang? Santai aja. Biarkan polisi bekerja. Karena Pak Jokowi juga menyerahkan semuanya, seluruh kepercayaan ini kepada pihak kepolisian, kepada penyidik. Jadi ya Pak Jokowi membuka lebar-lebar pintu untuk Polri dan untuk bekerja teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja orkestrasi selanjutnya dari Roy Suryo. Dan mengenai pakar forensik dokumen tadi, waduh, luar biasa penjelasannya. Itu sudah bisa membantah seluruh penelitian abal-abal dari Roy Suryo. Dan tahu nggak kalian alasan kenapa selama ini Roy Suryo minta agar Pak Jokowi membuka ijazahnya, memperlihatkannya ke publik, agar mereka bisa meneliti dokumen yang sesungguhnya, bukan dari media sosial. Nah, itulah trik dia. Mengapa dia selalu mendesak Pak Jokowi untuk membuka ijazahnya. Itu teman-teman. Jadi ya udahlah. Kalau sampai sekarang masih ada yang omon-omon soal buka dong ijazahnya, bukan, nggak usah dipercaya teman-teman. Kalian dengarkan saja tadi penjelasan pakar forensik dokumen. Itu udah clear, jelas. Lihat kan mimik wajah Roy Suryo. Nggak bisa lagi berkata-kata. Nggak bisa lagi dia mengelak. Dia nggak bisa lagi membantah pakar ini. Karena ya dia memang tidak pernah melihat aslinya. Dan tadi pakar forensik ini mau dijebak oleh Roy Suryo. Katanya asli nggak itu, palsu nggak? Nah, jawaban dari si pakar ini luar biasa. Saya tidak pernah melihat fisiknya, tidak pernah meneliti. Jadi saya tidak bisa
mengatakan ini asli atau palsu. Dan kita jangan mudah percaya dengan informasi yang ada di sekitar kita. Kita harus mengkoreksi atau men-challenge lah mungkin ya, atau meneliti lah. Jangan mudah terpancing atau percaya dengan pendapat seseorang. Ini luar biasa teman-teman. Jadi ya udahlah. Kalau memang gerombolan pembenci ini masih saja percaya dengan Royce Rochas, ya biarkan aja. Mungkin otak dia memang cuma sampai segitu teman-teman. Kita yang pemikirannya positif, cerdas, yang mungkin memang punya akal sehat, ya kita nggak bisa percaya dengan penelitian abal-abal yang sumbernya juga abal-abal, ya kan? Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.